Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Afdal Askar sebagai dosen kami di Peradilan Indonesia. Nah, pada hari ini saya ingin memaparkan hasil sedikit makalah saya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi. Langsung saja ke penjelasan di tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah diubah. Nah, berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Saya hanya menjelaskan beberapa poin di dalam 30 bentuk jenis ini dan kesimpulan tentunya nanti. Yang pertama itu kerugian keuangan negara, yang poin kedua suap menyuap, penggelapan dana dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, poin pertama, kerugian keuangan negara sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel Undang-Undang Korupsi Menganut Kerugian Negara dalam arti formil. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung, yang artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Nah, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak itu 1 miliar rupiah. Kemudian kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu suap menyuap. Contoh perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diatur dalam pasal 5 undang-undang yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda pidana paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Nah, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat suatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban memberi suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan. Kemudian perlu dikaji bersama dan lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agar mendapat informasi lebih akurat. Dan kemudian ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain upaya pencegahan preventif, upaya penindakan
kuratif, upaya edukasi masyarakat mahasiswa, dan upaya edukasi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Baiklah, inilah hasil pemaparan saya hari ini yang berjudul tindak pidana korupsi. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.